diskusi itu menjadi buntu ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman yang salah dulu tentang apa itu Tuhan. Begitu. Emangnya kata Tuhan itu di dalam Al-Quran itu apa sih? Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa emangnya? Tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Iya, di mana itu kan ada kata Tuhan? Iya, maksudnya di dalam terjemahan Al-Quran kan ada kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahannya begitu. Berat ini, berat. berat. Gini loh, kalau misalnya Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Muncul nggak di situ kata Tuhan? Ada. Nah, itu diterjemahkan dari kata apa? Bahasa Arab ke Indonesia. Iya, kata bahasa Arabnya itu apa yang diterjemahkan jadi Tuhan itu? Ilah. Oke, ilah. Terus satu lagi. Ya ilah. Oke, mana lagi? Oke, misalnya ketika kamu mengucap Salam, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Gereja YouTube, tempat di mana kita belajar firman Tuhan dengan hati yang lembut, tapi tetap memakai logika sehat. Karena, mari jujur saja, di zaman sekarang ini banyak suara nyaring, banyak ustadz instan, banyak guru rohani dadakan yang kalau bicara ayat, nadanya mantap, tetapi isinya kosong. Kadang saya sampai berpikir, ini orang belajar agama, atau belajar stand-up comedy. Saking lucunya cara mereka komot ayat tanpa konteks seperti menjilat es krim bagian bawah dulu. Tidak nyambung. Nah, hari ini kita akan menonton sebuah cuplikan debat antara seorang pendebat Islam dan seorang pendebat Kristen. Dan ini seru banget. Karena seperti biasa, kalau sudah ketemu dua orang yang sama-sama tidak mau kalah, panasnya bisa mengalahkan panci mie instan. Tapi sebelum kita melangkah jauh, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Supaya semakin banyak orang Kristen yang dikuatkan. Dan semakin banyak saudara kita di luar sana yang bisa melihat kebenaran apa adanya. Bukan versi editan dan potongan ayat ala Ustadz Odong-Odong. Yang sedang viral itu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan videonya. Bagus, nah silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Oh, langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh, silakan. Kan di dalam Kristen itu diyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul sekali itu Bang. Terus? Terus saya pernah baca di sebuah artikel itu bahwa Yesus itu pernah berdoa di Taman Getsemani. Bukan cuma di Taman Getsemani. Sedikit Bang. Bukan hanya di Taman Getsemani Yesus berdoa. Di banyak-banyak tempat Yesus berdoa. Nah, oke lah. Di banyak tempat pun. Jadi artinya ketika orang-orang Kristen itu menuhankan Yesus, saya berpikir, lah Tuhan kok berdoa begitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Artinya kan ada tolak ukur yang dimana membuat banyak bimbang lah. Terutama orang-orang Muslim lah ya. Kok Tuhan kok berdoa? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Itu. Baik. Ya, gini Bang. Kalau kita mau belajar dengan baik, sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab lama dan sangat mudah dimengerti, begitu ya Bang ya. Jadi begini Bang, Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Halo ya. Iya, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Dan Yesus bukan hanya berdoa saja di Taman Getsemani saja. Dia banyak berdoa di tempat-tempat lain. Ketika dikuburnya Lazarus,
Yesus berdoa juga. Ya. Ketika iya, di banyak tempat lah Yesus berdoa. Ketika Yesus naik ke sebuah gunung, Yesus juga berdoa. Di banyak tempat Yesus berdoa. Nah, Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di surga, seperti itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya adalah ini tentang konsep Tritunggal, katanya Bukan, tiga dalam sebentar satu, dulu, itu gitu. dulu, tenang dulu, itu dulu, sabar, tenang. Apakah Anda sudah mengerti itu atau belum? Makanya itu saya belum paham gitu loh. Soalnya ketika saya dengar konsep Tritunggal, ketika Bapa dan Yesus artinya satu kan begitu. Ketika satu, kenapa harus berdoa kepada Bapa gitu? Berarti di dalam pikiran Anda Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya. Oh ya, kalau seperti itu ya pantesan Anda punya pertanyaan semacam itu. Iya, makanya ketika Muslim bertanya, Yesus kok Tuhan kok berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi pertanyaan ini itu sudah salah, begitu. Sama seperti saya pernah ngobrol dengan orang Muslim, ya kan? Saya berdiskusi dengan dia, apakah Muhammad itu adalah Rob? Ya. Apakah Allah itu adalah Rob? Ya. Masa Rob mengutus dirinya sendiri? Saya bilang gitu. Itu beda. Jadi kalau dicontohkan dengan Nabi Muhammad, Rob dalam artian itu pemimpin, Rob dalam keluarganya begitu. Penguasa rumahnya, penguasa lingkungannya. Jadi beda persepsi nantinya gitu. Jangan disamakan. Jadi Muhammad bukan Robnya umat Islam? Bukan. Nah, ini kan kalian kan belum. Islam keseluruhan dunia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita diskusi soal itu, jadi beda. Cara berpikirnya beda. Dalilnya pun beda. Ada beberapa makna yang harus kita bisa gitu loh. Betul, karena memang umat Muslim itu belum sepakat Muhammad itu Rob atau bukan. Karena yang lain Muhammad bilang Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang satu bilang Muhammad bukan Robnya umat Muslim. Begitu. Mungkin ini Bang Edis. Jadi umat Muslim sendiri tidak jelas Muhammad Robnya on off begitu. Bukan tidak jelas. Karena ketika Bang Edis bertanya kepada kebanyakan orang Muslim, mereka kan cenderung awam gitu loh. Tapi lawan debat saya bukan orang-orang awam. Silsilahnya. Lawan debat saya itu bukan orang-orang awam, bahkan mereka seorang pendebat seperti Yusuf PI, iya, Yusuf PI mengatakan Muhammad itu Rob, kemudian Rashid, kemudian siapa lagi, Rifa, kemudian ketuanya APII, kemudian Tasik Ngaji, wah dan banyak lagi tidak terhitung. Saya kira kalau misalkan Uni Rifa, terus Yusuf PI, terus Bang Nandar itu misalnya, saya rasa mereka kualitasnya sudah beda dan mungkin jawaban mereka ini namanya mengingkari kenyataan. Bukan, sebentar dulu. Saya rasa jawaban mereka tidak mungkin mengatakan Nabi Muhammad itu Rob terus disematkan kepada seluruh umat Muslim, tidak mungkin karena saya tahu kualitas ilmu mereka gitu loh. Oke, jadi memang gitu. Artinya Rob itu apa memang? Bisa Tuhan. Jadi Muhammad bukan Tuhannya orang Muslim. Bukan Tuhannya, tapi dia adalah Tuhan atau pemimpin dalam keluarganya. Jadi bukan pemimpinnya umat Muslim. Hah? Jadi Muhammad bukan pemimpinnya umat Muslim. Bukan Tuhannya, bukan Robnya, bukan Tuhannya umat Muslim. Ini ada saklarnya memang bisa kan. Disematkan.
Jadi ada Bukan, saklarnya Bang teman-teman Edis. Muhammad ini teman-teman. Saat sebentar dia rob, sebentar bukan. Bukan Ya, begitu. tapi itulah Makanya- intinya. Maksud saya begini, Bang. Jadi kita itu pertama harus mengerti maksudnya Yesus itu Tuhan itu apa, begitu. Maksudnya Bapa di surga itu Tuhan itu apa, begitu. Kalau karena begini, Bang, sebenarnya di dalam Bible, di dalam Al-Quran, kata Tuhan itu nggak pernah ada. Setuju nggak? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan nggak nyambung memang kita ngomong. Nah iya. Yang ada Iya, itu jadi kata gini ilah. Bang, sebenarnya kita ini nggak nyambung saja gitu. Kalau kita nyambung, ya diskusi kita sudah selesai. Tapi inilah tantangannya begitu. Jadi Coba lebih dijabarkan lebih rinci, coba. gini Bang, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya. Ada nggak kata Tuhan di situ? Di dalam Al-Quran. Di dalam majalah Bobo. Iya, saya memastikan dulu begitu. Bang, Al-Quran itu kan tulisannya itu huruf hijayah. Bukan tulisan Ya. Latin ABCD, betul? Iya, betul. Nah, ada nggak di situ huruf Tuhan itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, di dalam Bible, Nggak ada. Bible itu juga hurufnya bukan ABCD. Hurufnya huruf Ibrani sama huruf Yunani. Di situ juga nggak pernah ada kata Tuhan. Tapi kalau di Bible kan banyak terjemahan sudah yang ditulis di Bible. Iya, makanya Bang, kalau kita belajar terjemahan, di dalam Al-Quran juga terjemahan, kata Tuhan itu apa dulu? Kan ini udah sering saya bahas Bang, udah sampai bosen Bang orang bahas ini Bang, bosan. Belum pernah dengar, saya belum pernah dengar. Belum. Jadi begini ya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita itu harus mengerti sebuah pengertian dulu. Begitu. Di dalam Al-Quran, makasih GT, makasih. Di dalam Al-Quran, ya Bang Amir, itu berisik sekali, banyak anjing. Ini jangan banyak orang mengira Anda Kristen ini. Bukan, saya Islam. Coba kami pengen dengar dulu, coba Anda membacakan doa-doa sholat, coba. Nggak usah baca surat Ar-Rahman sekalian yang panjang. Silakan. Saya pun bacakan hafal. surat Ar-Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, Stop. wan najmu wasyajaru Oke, udah pasti Muslim. Ya. Stop. Yang bagian terakhir tadi apa? Yang barusan Anda baca, bagian terakhir? Lupa. Ketika berurutan tadi terakhir lupa. Ketika di stop lupa. Artinya? Lupa. Artinya? Hah? Artinya? Nggak tahu. Saya tidak menghafal artinya. Bukan tidak menghafal, artinya apa? Belum saya Tidak belajar, tahu. tidak semuanya. Wal Qur'an halamal insan awal bayan. Tapi minimal hafal dulu. Gitu. Yang artinya Kok malah ngolok? lu kan memang tidak tahu artinya kan? Betul. Tapi bukan cuma sekedar saya. Sekarang pun saya misalkan tanya ke Bang Edis. Misalkan saya tanya, apakah orang Kristen, katanya Bang Edis tahu, bahwa Alkitab atau Bible itu bahasanya apa? Ibrani ya? Ada 3 bahasa di dalam Bible itu. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani.
Anggaplah ketiganya itu. Apakah orang kebanyakan Indonesia ini, yang orang Kristen, bisa membaca itu atau menghafal itu? Saya rasa berat kan? Memang berat. Mayoritas kita tidak. ini. Mayoritas tidak, saya rasa orang Kristen itu, iya. Bang Amir, yang kita permasalahkan itu bukan kemampuan membaca huruf Arab dan huruf Ibrani. Nah, terus? Ya Tuhan. Terus artinya gitu? Yang kita bahas itu adalah, Anda tadi kan mengucapkan bahasa Arab. Ya. Coba ulangi. Ar-Rahman. Ya. Coba. Saya harus buka kitab dulu kalau baca artinya. Iya, tetapi Anda tidak mengerti artinya kan? Belum mengerti. Iya, artinya ketika umat muslim membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Mereka hanya mengucapkan huruf-huruf Arab. Kemudian Anda berkata, emangnya orang Kristen bisa baca Ibrani? Loh, memangnya kita lagi challenge membaca huruf Ibrani atau huruf Arab? Bukan itu. Challenge-nya adalah apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Itu loh. Saya paham, itu intinya. Kita diskusinya nggak pernah nyambung kalau begini caranya. Oke, kembali ke tema awal tadi. Oke, gimana? Kan umat muslim itu kan sering bingung begini. Yesus kan Tuhan, iya. Bapa di sorga kan Tuhan, iya. Loh, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, kan lucu. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Oh iya, utusan. Iya, makanya yang saya maksudkan begini. Diskusi itu menjadi buntu ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman yang salah dulu tentang apa itu Tuhan. Begitu. Emangnya kata Tuhan itu di dalam Al-Quran itu apa sih? Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa emangnya? Tidak ada kata Tuhan dalam Al-Quran. Iya, di mana itu kan ada kata Tuhan? Iya, maksudnya di dalam terjemahan Al-Quran kan ada kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahannya begitu. Berat ini, berat. Gini loh, kalau misalnya Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, iya. Muncul nggak di situ kata Tuhan? Ada. Nah, itu diterjemahkan dari kata apa? Bahasa Arab ke Indonesia? Iya, kata bahasa Arabnya itu apa yang diterjemahkan jadi Tuhan itu? Ilah. Oke, ilah. Terus satu lagi. Ya ilah. Oke, mana lagi? Oke, misalnya ketika kamu mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba terjemahin bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kok bagi Allah sih gimana? Hirabbil alamin itu bahasa Indonesianya gitu apa? Hirabbil alamin bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Akab. Rabbil alamin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Rabbil alamin, Allah penguasa isi dunia ini. Rob itu kan Allah. Bukan, maksud saya bahasa Indonesianya. Oke lah, mungkin saya ganti dulu ya. Soalnya nggak nyambung, Bang. Kita kalau ngobrol nggak nyambung tuh ya pusing, Bang. Gitu. Ya, ya sudah, oke. Baik, selamat malam. Bang Edi kabur. Kabur. Masalahnya teman-teman, tema ini kan sudah basi. Tapi begitu saya bilang teman-teman,
yang dipermasalahkan Islam itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya cuman itu saja. Cuman itu. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Tuhan kok nyusu. Tuhan kok makan. Tuhan kok mati. Yang dibahas orang Islam cuman itu kok. Iya, cuman itu. Tidak ada yang lain daripada situ. Kalau ngomong sama orang Islam yang rumit-rumit, mereka tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Saya sudah pengalaman teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir sangat-sangat sederhana. Seperti itu. Bagaimana Tuhan kok makan? Tuhan kok manusia? Cuman itu aja. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan. Kalau bahas yang kayak begitu mereka senang begitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ansor. Oke, kita kasih naik ada Ansor F24. Iya, selamat malam Ansor. Iya, selamat malam. Ya, Abang Ansor Muslim ya Bang? Ya. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda, mari kita berdiskusi. Ansor, oke, baik. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Duduk dulu Bang, tenang, yang bagus, jangan jalan ke sana kian kemari gitu. Coba pindah dulu ke tempat terang Bang. Ente aja yang pilih. Begini Bang, Siap. biar kelihatan, coba Anda pindah ke tempat yang terang, begitu loh. Begitu loh. Kalau sinyal Anda macet-macet gini. Sabar. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Mau bahas yang mana dulu? Oke, Anda nonton Edis TV sudah lama? Tanyaan dari kurang sudah lebih lama nonton? Seminggu. Kurang lebih, baru seminggu. Belum. Makanya selalu banyak orang baru teman-teman. Ya. Selalu banyak orang baru. Oke. Anda baru nonton seminggu. Selama seminggu ini, apa yang Anda tonton di channel saya, Bang? Perdebatan yang apa ya, yang istilahnya Anda ini nyarinya orang Islam yang menengah ke bawah sih Bang. Dari pola pikirnya ya, Abang nggak merasa pintar karena Abang milihnya yang orang yang nggak paham agama sebenarnya. Islam KTP. Oke, baik. Saya tanya dulu, Anda paham agama? Ya, sedikit-sedikit lah. Oke. Maksudnya saya bukan apa ya, tapi ada kefahaman sedikit lah. Karena dari beberapa orang yang Abang undang ini, orang yang memang nggak punya ilmu ataupun ilmu ya. Oke Bang, jangan diulang lagi Bang, saya udah paham gitu. Saya sudah paham, jangan diulang lagi. Oke, artinya saya ingin tanya dulu, apakah Anda tidak seperti orang-orang yang lain yang kemarin dan Anda lebih mengerti agama? Insya Allah ya. Oke, baik. Menurut topik-topik sebelumnya ya. Oke, baik. Topik sebelumnya apa yang ingin Anda luruskan? Yang kemarin atau lusa itu, aduh lupa lagi saya. Lupa saya Bang. Isinya apa? Di yang live yang sama orang malam-malam di jalan itu lupa saya topiknya. Allah. Abang aja yang nentuin topik dah. Anda mengingat sesuatu saja sudah tidak bisa.
Atau mau lanjutin tadi? Bang, Anda mengingat Yang sesuatu namanya- saja tidak bisa. Lalu Anda mengatakan, mengkritik yang Karena kemarin-kemarin itu orang awam. Ini bagaimana Bang, kayak begini kita mau diskusi? Apa sih ingat hal sepele yang sekedar live itu, Bang? Gimana? Apa mau lanjut yang topik tadi yang tentang roh? Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya. Kata Oke. Tuhan yang ada di dalam terjemahan Al-Quran itu diambil dari kata berbahasa Arab apa? Rob. Rob. Robbi. Oke. Ya. Oke, Robbi. Kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Nggak bisa, jelas. Ini kamu kayak begini mau bilang yang kemarin-kemarin orang Islam awam. Tapi itu kan Tuhan jelas nggak bisa disandingkan dengan manusia. Oke. Karena bukan kastanya. Baik. Yusuf. Oke. Bahkan manusia disandingkan dengan malaikat saja masih belum pantas, Bang. Oke, baik. Pertanyaan saya, oke, sedikit itu statementmu. Manusia disandingkan dengan malaikat belum pantas. Menurut Al-Quran, lebih tinggi malaikat atau manusia? Malaikat. Kenapa malaikat Secara disuruh? iman. Kenapa malaikat Secara disuruh iman. sujud kepada manusia? Karena malaikat tidak boleh sombong pada zaman itu. Malaikat merasa paling benar. Karena saat itu kan Nabi Adam itu diciptakan dengan tanah, sedangkan malaikat diciptakan dengan cahaya. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada manusia? Itu bentuk hormatnya kepada Allah, Bang. Bukan kepada Adam sebenarnya, hormatnya kepada Allah. Oke lah, baiklah. Nanti debat kusir di situ. Gini, kembali ke tema awal tadi. Ya. Oke. Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang nabi nggak? Ya. Oke. Dia menyebut kata Robbi nggak kepada manusia? Enggak. Oke, ada Al-Quran nggak di situ? Di rumah ada. Oke, di dalam kamu tahu nggak bunyi isi Quran surat Yusuf ayat 23? Apa mau ambil Quran? Oh, silakan. Sebentar. Apa kita ajarin dia, kita ajarin. Tenang. Jadi memang teman-teman ya, kita selalu melihat sesama muslim baku hantam mereka ketika membahas Al-Quran. Kadang yang satu menyombongkan diri, yang satu sudah menjelaskan dengan baik. Ya namanya mereka satu sama lain berbeda ya bagaimana. Oke, silakan Bang, surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-23. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Halo? Nah, tiba-tiba langsung, Bang jangan dibisukan Bang. Sudah. Coba ayo silakan. Coba dibaca surat Yusuf ayat 23. Dibaca terjemahannya dulu. Terjemahannya dulu Bang, terjemahannya. Oh, pakai Quran terjemah. Belum saya terjemah soalnya yang ini. Yang bawahnya udah. Ini manual terjemahnya. Oh, terjemahnya manual. Coba baca terjemahnya. Belum diisi Bang. Mau pakai yang terjemah yang biasa. Sebentar. Ya, silakan. Soalnya kalau yang ini belum saya isi. Iya, pantesan Anda masih Islam. Kan saya sudah sering bilang Bang, alasan seseorang masih Islam karena mereka baca Quran tidak ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya, mereka murtad dari Islam. Makanya terjemahannya dibuang. Gimana? Ya kan?
Kita sabar teman-teman ya, menanti-nanti mengajari orang-orang Islam. Oke, silakan. Jangan dibisukan Bang ya. Itu Anda membisukan diri sendiri loh. Saya tidak pernah membisu-bisukan ya. Ini sini bukan channelnya Juma. Kalau channelnya Juma sikit-sikit bisukan. Ya, silakan. Dan mengikuti aku, wattaba'u dan mengikuti aku, millata. Itu surat apa, Bang? Pada Yusuf. Ini Yusuf. Nih. Surat Yusuf ayat berapa? 12. 23 Bang. Kok 12 sih? Salah. Aduh, Siki tadi udah lupa. Sekarang salah. Aduh, 23 belum keisi lagi Bang. Nih. 23 belum keisi. Lihat ya. Iya, makanya saya bilang Anda tidak mengerti isi Al-Qur'an. Enggak, Abang nanyakan tentang arti Rob. Rob itu ya Tuhan. Ini Quran. Enggak, begini. Manual, makna. Saya setuju dengan Anda. Tenang, Bang. Saya setuju dengan Anda bahwa Rob itu artinya Tuhan. Setuju saya. Yang saya tanyakan kepada Anda, coba bunyikan kepada saya surat Yusuf ayat 23 terjemahannya. Nah, kalau terjemahannya saya nggak hafal Bang. Ya cari dulu terjemahannya, baru besok diskusi lagi sama saya. Gimana Anda mau diskusi sama saya terjemahan saja nggak punya? Saudara, kita sudah sama-sama mendengar, dan dari video itu, jelas sekali bagaimana seseorang bisa terlihat sangat religius, sangat lantang, sangat yakin. Tapi kosong-kosong dari makna, kosong dari pemahaman, dan kosong dari kebenaran firman. Itulah mengapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20, Yesus tidak bilang, dari kerasnya suara mereka, kamu mengenal mereka, atau dari seringnya mereka debat kamu mengenal mereka. Tidak buahnya, hidupnya, perbuat en-nya, dan seringkali orang yang paling rajin meneriakkan bahwa mereka paling benar, justru adalah orang yang paling jauh dari kebenaran. Tahan imanmu, jangan goyah oleh suara kosong bintang-bintang saudara-saudara terkasih. Jangan goyah hanya karena ada suara dari luar yang terdengar meyakinkan. Ingat apa kata Tuhan Yesus sendiri, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Pendapat manusia bisa berubah. Ustadz bisa gonta-ganti tafsir. Ada yang pagi Kristen, sore sudah jadi ahli tafsir agama lain. Ada yang kemarin jual cendol, hari ini jual ayat. Itu semua bisa berubah. Tapi firman Tuhan tetap teguh dan tidak perlu dibela dengan teriak-teriak. Karena kebenaran tidak butuh keributan. Iman kita tidak dibangun atas kata-kata ustadz yang viral. Bukan dibangun di atas debat kusir di pinggir jalan. Tapi bintang-bintang dibangun di atas dasar yang kekal, Yesus Kristus Tuhan. Bintang-bintang seperti tertulis, Yesus Kristus adalah batu penjurut. Efesus 2 ayat 20. Mengapa banyak orang salah memahami firman? Ada orang-orang yang membaca ayat seperti membaca nomor antrian. Dipilih sanaknya, dipotong, dibuang konteksnya. Tapi firman Tuhan bukan mie instan yang tinggal sedut. Firman harus dipahami utuh dari konteks sejarah. Dari tujuan penulisan, sampai kepada siapa Yesus berbicara. Banyak orang salah tafsir, karena lebih mementingkan suara sendiri daripada suara Tuhan. Inilah yang membuat mereka menghakimi orang Kristen tanpa dasar. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, umatku binasa, karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, dan itu bukan hanya bicara tentang umat Tuhan, tetapi juga menggambarkan mereka yang tidak mau belajar, tetapi mau bicara. Pagar jadi, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah teguh dalam iman, tetap pegang firman, tetap berjalan dalam kasih. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kata-kata kosong dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, Ia berkata, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Artinya, sekalipun ada yang menghina iman kita, bahkan kalau ada yang salah menafsirkan Alkitab, kita tetap dibimbing untuk membalas dengan kasih, bukan kebencian. Saudara terkasih, dari video ini kita belajar bahwa banyak suara keras di luar sana, tapi tidak semuanya berisi. Banyak orang bicara ayat, tapi tidak semuanya mengerti ayat.
Banyak orang mengaku paling benar, tapi buah hidupnya tidak mencerminkan kebenaran. Iman kita harus berdiri di atas firman. Bukan komentar manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan mereka yang tinggal di dalam Dia tidak akan goyah oleh suara dunia. Jika engkau diberkati, diteguhkan, dan dikuatkan oleh video ini, tolong bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Ini bukan sekadar tombol, ini dukungan supaya kebenaran firman Tuhan bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa menurutmu tentang ustadz atau tokoh yang suka tomat ayat tanpa memahami konteksnya? Kita diskusi santai, penuh kasih, tetapi tetap cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI, atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa,
Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.